ini saya laki-laki tapi kenapa jiwa saya itu jiwa perempuan. Kalau saya bergaul dengan perempuan itu saya merasa lebih nyaman daripada bergaul dengan laki-laki. Waktu itu papa saya pernah lihat di lemari saya tuh ada baju perempuan, wah dia marah sekali. Di situ saya sering dipukulin sama papa saya. Dan karena saya pengen jadi perempuan kan nggak mungkin payudara sudah ada tapi di bawah masih berbentuk kelamin laki-laki. Dan di usia 21 tahun saya operasi kelamin. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Dan tentunya Anda antusias untuk mengikuti setiap episode dari program Today's Message Podcast ini. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang tentunya akan sangat memberkati kita dan kita akan belajar dari kesaksian beliau. Dan langsung aja udah ada di studio untuk kali ini Kak Yonatan Tan. Wow, halo Kak Yonatan. Sore. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Oke. Gimana nih Kak? Sekarang ini kan lihat mulai makin banyak nih ya hal-hal yang sifatnya masalah gender. Iya. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang kita juga mungkin pernah dengar kesaksian dari Kak Yonatan, mungkin beberapa pemirsa juga pernah menyaksikan bahwa Kak Yonatan dulu pernah menjadi seorang transgender gitu. Benar ya? Benar. Nah, boleh cerita nggak sih Kak? Itu awalnya tuh gimana sih sampai bisa akhirnya punya keinginan dari laki-laki kok jadi pengen perempuan gitu. Nah itu seperti apa? Awal mulainya sih dari kecil ya. Jadi saya tuh dari 11 bersaudara, saya tuh anak paling kecil. Kalau zaman dulu kalau orang anaknya banyak tuh kan bagus ya. Kalau zaman dulu ya. Banyak anak banyak rezeki. Iya, katanya gitu sih. Ya, tapi dari 11 orang itu ya salah satunya ya saya tuh punya sifat lah, punya kejiwaan tuh yang beda sama kakak-kakak saya yang lainnya gitu. Karena dari setiap anak itu pasti mempunyai sifat yang berbeda, ya kan. Nah, beneran saya tuh adalah orang yang perasa gitu. Jadi perasaannya tuh halus gitu. Dan saya tuh adalah orang yang pengen orang tua itu ke anak itu bisa dekat. Nah dari itu saya tidak mendapatkan itu dari papa saya. Jadi saya kehilangan sosok figur seorang ayah. Itu fatherless gitu saya tuh. Ya mungkin papa saya sibuk cari uang ya kan. Sebenarnya anak itu yang dibutuhkan bukan cuma disekolahin, kasih uang jajan ya kan, tapi anak tuh butuh yang namanya kasih. Nah kasih itu saya tidak mendapatkan dalam keluarga saya itu. Oh oke. Jadi awalnya itu justru karena apa ya kehilangan sosok orang tua yang sebenarnya keinginan dari Kak Yonatan adalah bisa memperhatikan, mengasihi gitu ya. Nah oke, terus selanjutnya gimana tuh Kak setelah mulai mengalami gitu dan apa yang membuat akhirnya memutuskan oke saya mau lanjut nih di. Sebenarnya perjalanan hidup saya itu panjang banget ya. Jadi dari saya sekitar usia 8-9 tahun itu kan kita udah mulai merasakan ini saya laki-laki tapi kenapa jiwa saya itu jiwa perempuan. Kalau saya bergaul dengan perempuan itu saya merasa lebih nyaman daripada bergaul dengan laki-laki. Itu kesatu itu. Kedua, dan saya juga suka melakukan apa yang dilakukan sama perempuan. Kayak masak-masak. Misalkan masak lah, main boneka, jahit. Nah itu saya suka banget. Dan waktu saya sekolah pun juga begitu. Saya merasakan kalau di sekolah itu kalau mereka bergaulnya kan beda. Kalau lagi jam istirahat. Mereka laki sama laki, perempuan sama perempuan. Di situ saya tuh sering merenungin sendiri. Karena saya pengennya ya kalau lagi jam istirahat bergaulnya dengan perempuan, teman-teman perempuan gitu. Jadi saya tuh suka menyendiri. Akhirnya saya memutuskan saya tidak mau sekolah lagi di saat saya masih kelas 4 SD itu. Oke. Tapi apakah waktu sama teman-teman itu sempat nggak mengalami kayak apa ya
diledek-ledekin gitu, perempuan apa gitu. Waktu itu udah mulai karena jalan saya itu kan udah seperti wanita. Kan beda kalau laki sama perempuan. Iya. Jadi suka istilahnya sekarang tuh dibully ya. Iya, dibully. Suka diomong-omongin gitu. Nah, waktu saya udah nggak mau sekolah lagi, akhirnya saya ngambil sekolah kecantikan. Di situ saya sekolah selama 1 tahun, gunting rambut lah, saya belajar make up, belajar segala macam. Akhirnya saya bisa buka salon sendiri di rumah saya. Oh, tapi orang tua mendukung? Orang tua saya mendukung waktu itu karena mereka belum punya pikiran kalau saya itu bakalan jadi akan seperti menjadi wanita. perempuan nantinya gitu. Kan mereka mikir ya udah daripada dia nggak sekolah mau ngapain. Saya kan masih kecil waktu itu sekitar usia 12 apa 13 tahun ya, saya lupa ya itu. Jadi ya udahlah dia sukanya ngambil sekolah kecantikan, ya udah saya sekolah itu selama 1 tahun. Nah, dari situ habis sekolah saya buka salon sendiri dan saya bisa mendapatkan uang kan tanpa meminta uang dari papa saya. Berarti berhasil waktu itu buka salonnya itu? Ya, berhasil. Dan karena saya udah bisa megang uang, saya bisa beli pakaian sendiri, beli tas sendiri, sepatu sendiri. Tapi yang saya beli itu semuanya tuh wanita. Perempuan. Iya. Gitu. Waktu itu papa saya pernah lihat di lemari saya tuh ada baju perempuan, wah dia marah sekali. Di situ saya sering dipukulin sama papa saya. Oke, tapi tidak pernah diberikan pengarahan gitu atau gimana? Enggak ada. Ya papa saya pengennya saya tuh jadi laki-laki. Iya. Jadi dia berusaha dengan kemauannya dia sendiri. Jadi papa saya kan beragama Buddha ya. Jadi dia percaya sama yang namanya kelenteng ya. Kelenteng ya. Jadi saya waktu itu pernah dibawa ke dokter hormon, disuntik hormon laki-laki. Udah itu saya dibawa ke kelenteng di situ. Karena menurut kepercayaan mereka saya itu kemasukan setan gitu kan. Udah itu rambut saya dicukur, digundul saya. Berarti awalnya panjang dulu? Awalnya sih ya enggak sih. Cuma digundul, dicukur sampai habis. Ya dari situ saya nggak keluar rumah sampai 3-4 bulan ya karena saya malu. Ya itu adalah keinginan papa saya biar saya tuh bisa balik jadi laki-laki. Tapi berjalannya waktu makin hari malah makin jadi seperti perempuan. Makin hari makin jadi saya, dan sejak saat itu papa saya kan juga sakit kena stroke kan. Jadi dia perhatiannya kurang fokusnya ke saya. Gitu. Nah, saya makin hari makin jadi. Jadi dari usia 14, 15, 16 tahun saya udah pakai baju perempuan. Gitu. Oke. Nah setelah itu apa yang membuat akhirnya Kak Yonatan memutuskan mau merubah kelamin? Usia 18 tahun saya mulai melakukan operasi implan payudara. Jadi habis operasi saya udah punya payudara sendiri. Dan karena saya pengen jadi perempuan kan nggak mungkin payudara sudah ada tapi di bawah masih berbentuk kelamin laki-laki. Dan di usia 21 tahun saya operasi kelamin dan saya sudah menjadi wanita. Identitas saya yang tadinya laki-laki, akta lahir saya sudah berubah. Ganti nama juga? Diganti nama dari laki-laki menjadi wanita. Ya itu harapan saya dari kecil. Jadi istilahnya di saat itu sepertinya mencapai cita-cita yang emang sudah Kak Yonatan inginkan menjadi seorang perempuan gitu ya. Nah bagaimana setelah itu? Maksudnya setelah mulai akhirnya operasi jadi perempuan, seperti apa yang mulai dirasakan? Apakah saya sudah puas menjadi perempuan atau malah mungkin hal sebaliknya atau seperti apa tuh setelah mulai melakukan operasi kelamin itu? Ya kalau secara menyeluruh ya kan, ya saya seneng aja. Maksudnya saya tuh udah bisa menjadi wanita ya kan, dan saya juga bergaulnya kan dengan perempuan-perempuan kan. Jadi saya juga tidak ada beban dalam tubuh saya karena tubuh saya emang udah wanita gitu. Dan di usia 24 tahun saya nikah.
Menikah. Ya, saya menikah di usia 24 tahun. Menikah artinya pria itu memang taunya adalah Kak Yonatan sebagai perempuan gitu. Tadinya dia nggak tahu, tapi setelah pacaran 3 bulan saya kasih tahu tentang identitas diri saya dan dia bisa menerima saya. Setelah berjalan 10 bulan saya nikah dan saya nikahnya pun juga di catatan sipil. Jadi bukan asal-asal nikah aja. Jadi benar saya nikah tercatat juga gitu ya. pakai baju pengantin, juga pesta. Gitu. Bagaimana dengan keluarga saat itu? Ya keluarga sih mendukung ya. Oh jadi pada akhirnya orang tua Iya, mendukung. Karena Dengan waktu kondisi itu papa saya juga udah meninggal. Oh, Ya. Oke. Setelah sekian lama menjalani gitu, nah itu apa aja yang Kak Yonatan lakukan nih sebagai perempuan di saat waktu transgender itu? Maksudnya tetap jalanin salon atau ada dalam hal kegiatan lain sebagai perempuan yang dijalani saat itu? Saya tetap buka salon waktu itu. Tetap buka salon. Iya. Dan terus berjalan dengan baik apa Iya. yang dijalankan itu ya? Cuma waktu itu perkawinan saya nggak lama, cuma 2 tahun. Bukan suami saya yang ninggalin, tapi saya yang ninggalin dia. Ya itulah namanya kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya kan? Yang namanya jiwa itu kan selalu mencari sesuatu, bukan kebenaran ya yang dia cari ya, tapi Iya, pembenaran dalam diri saya. Jadi saya melakukan itu sesuai dengan keinginan diri saya. Jadi kebenaran tuh belum ada, dan emang waktu itu saya sekolahnya sekolah Kristen. Maksudnya diajarkan tentang Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu belum ada dalam diri saya gitu. Jadi saya melakukan itu sesuai dengan pembenaran diri saya. Bukan kebenaran. Gitu. Jadi pada akhirnya, tapi itu bukan karena masalah dalam pernikahannya, tapi emang memutuskan aja untuk meninggalkan dia gitu ya. Ya namanya kalau kita itu dalam hidup itu, kalau kita nggak tahu kebenaran dalam diri kita itu kan nggak ada kepuasan, ya kan? Selalu mencari. Tapi yang saya cari semuanya itu nggak ada yang positif, negatif. Ya setelah saya tahu sekarang ternyata hidup saya tuh dirusak sama iblis dari kecil. Jadi makin hari iblis tuh akan ikat hidup kita, iblis tuh akan membelenggu hidup kita. Iya. Nah, boleh tahu nggak setelah itu apa yang menjadi turning point-nya akhirnya Kak Yonatan stop gitu? Kan sekarang udah benar-benar mau menjadi seorang pria seutuhnya gitu ya. Apa yang mulai muncul? Karena kan kita tahu di zaman sekarang ini apalagi semakin ya, kalau mungkin di zaman yang Kak Yonatan dulu sudah mulai ada, sekarang ini sudah mulai, bahkan negara pun sudah mensahkan yang namanya transgender di beberapa negara di dunia ini. Nah, itu gimana tuh Kak sampai bisa ada turning point-nya kok mau melepaskan identitas sebagai perempuannya ini gitu? Sebenarnya ini perjalanan saya masih panjang ya, sorry ya. Jadi waktu saya habis cerai, saya tuh pindah dari Surabaya. Saya sempat pindah ke Bandung, dari Bandung saya sempat pindah ke Amerika, dan waktu itu pun usia 16 tahun, usia 24 tahun saya itu sempat bunuh diri. Diri? Saya sempat 2 kali bunuh diri. Mencoba bunuh diri gitu ya? Bukan mencoba, udah bunuh diri, tapi ya tertolong gitu sayanya itu. Yang pertama waktu usia saya 16 tahun itu saya minum bedak Doris. Waktu itu. Yang buat binatang. Iya, yang kedua kali di waktu pernikahan saya tuh usia 26 tahun, saya melakukan bunuh diri lagi, minum Baygon waktu itu. Itu kenapa sampai mau bunuh diri? Ya karena saya udah putus asa. Jadi yang namanya kalau dalam diri kita nggak pernah ada kepuasan dalam diri kita, yang apa kita cari akhirnya mentok ya kan, akhirnya kan kita kecewa. Kayaknya jalan satu-satunya ya udah mati aja gitu. Padahal bukannya transgender jadi perempuan itu udah jadi sebuah keinginan dari kecil. Iya itu sih keinginan udah capek, tapi masalah kan tetap ada. Iya kan? Meskipun kita udah jadi perempuan, yang secara jadi perempuan tuh sebenarnya kan casingnya. Iya. Ya enggak? Dalamnya yang namanya dalamnya itu tetap aja laki-laki. Kan itu nggak bisa dirubah. Iya. Yang namanya kepuasan dalam diri itu yang selalu
ingin yang lebih itu kan nggak bisa kita tahan. Iya betul. Apa yang kita inginkan akhirnya kita tidak mencapai, akhirnya kan kita jadi stres ya kan, kekhawatiran, ketakutan itu selalu ada dalam diri kita. Makanya saya ngambil keputusan itu bunuh diri waktu usia saya 26 tahun dan dari situ udah. Akhirnya saya pindah ke Bandung, dari Bandung saya pindah ke Amerika, saya tinggal di Amerika 2 tahun. Akhirnya saya balik lagi ke Indonesia. Ya, saya baru tahu ternyata Tuhan itu nuntun perjalanan hidup saya itu begitu dahsyat gitu. Dan itu kondisinya waktu mencoba bunuh diri sampai masih di Amerika dan balik lagi ke sini tuh masih perempuan? Masih waktu itu. Dan waktu saya balik ke Indonesia, saya ketemu teman-teman yang baru dan teman-teman saya rata-rata mereka beragama Islam. Di sini saya bukan menjelekkan agama Islam, tapi ini adalah kesaksian hidup saya. Saya pernah masuk Islam tuh 12 tahun. Saya udah umroh 3 kali. Saya udah pakai hijab selama 5 tahun dari 2001 sampai 2005. Itu apa yang saya cari sebenarnya? Ketenangan dalam diri. Tapi saya tidak mendapatkan itu. Dalam hidup orang itu kan mencari apa? Damai sejahtera kan dan sukacita. Tapi itu nggak saya dapatkan. Makanya saya sampai lintas agama, dari satu agama pindah ke agama yang lainnya. Gitu. Jadi memang istilahnya mau mencari apa ya, titik kepuasan yang sesungguhnya, tapi nggak dapat gitu dari manapun. Ganti kelamin, ganti agama gitu ya. Dosa saya itu kalau saya bilang itu udah paket ya. Paket itu kan udah banyak ya. Dari laki-laki jadi perempuan. Saya bunuh diri 2 kali. Saya nikah siri 2 kali. Nikah secara Kristen 1 kali. Saya masuk dalam dunia prostitusi kelas atas. Saya narkoba, okkultisme. Ya itulah namanya iblis ya. Iblis itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita emang di tempat yang gelap, tanpa terasa iblis itu akan masukkan satu persatu. Jadi makin hidup kita itu makin susah untuk lepas. Yang bisa melepaskan hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada Tuhan yang lain. Dan itu orang yang dialamin secara dan personal. Puji Tuhan tahun 2018 ya, usia saya waktu itu 58 tahun ya. Tuhan selamatkan hidup saya. Tuhan pulihkan hidup saya dengan perjalanan saya 7 tahun untuk mencari Tuhan dari 2011. Itulah saya punya kerinduan untuk mencari Tuhan di Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, di situ mulai saya ada cinta mula-mula untuk mencari Tuhan. Itu selama 7 tahun. Selama 7 tahun saya sudah tidak melakukan dosa. Dosa apa itu? Dosa perzinahan, dosa pacaran dengan laki-laki. Itu saya sudah tidak melakukan lagi selama 7 tahun. Mulai tahun 2011 itu? Dari 2011 sampai 12, 13, 14 sampai 2018 awal. Dari 2016 saya itu udah pelayanan di tempatnya Pak Gilbert sebagai pendoa syafaat. Nah di tahun 2017 waktu itu saya dapat ayat emas di Yakobus 5:16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Doa orang yang benar besar kuasanya. Ayat itu selama 1 tahun ngingetin saya kan udah di dalam pendoa. Sering doain orang yang sakit, tapi saya merasa saya masih berdosa. Kenapa? Meskipun saya sudah tidak melakukan dosa lagi, tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, itu identitas diri saya. Jadi waktu jadi pendoa itu masih jadi perempuan? Iya, masih pakai baju perempuan saya. Tapi udah lepas dari dosa-dosa perzinahan dan sebagainya. Tapi kan Tuhan pengen kamu harus kembali lagi dengan identitas kamu. Harus kembali untuk berganti cara pakaian kamu dengan pakaian laki-laki. Ya itu Tuhan proses hidup saya itu selama 7 tahun. Dan di tahun 2018 saya dapat ayat emas lagi, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi ayat-ayat itu makin hari makin meneguhkan diri saya. Dan saya tahu selama 7 tahun
ibaratnya dosa itu sudah rontok dengan sendirinya. Yang namanya bejana itu kan sudah bersih. Di saat bejana kita udah bersih, firman itu masuk ke dalam diri kita itu akan menjadi benih. Dia akan berakar dan dia akan bertumbuh. Dan dia pasti akan berbuah. Jadi yang namanya jiwa yang sudah rusak 40 tahun. 40 tahun udah kayak bangsa Israel ya. 40 tahun saya itu menjadi perempuan, ya kan? Tuhan mulihkan saya tuh secara perlahan. Perlahan tapi pasti. Jadi Tuhan pulihkan itu jiwa saya dulu. Kalau jiwanya sudah pulih, otomatis yang luarnya akan mengikutin. Kalau jiwanya belum pulih nggak akan. Berarti masalahnya di dia jiwa pasti ya? Akan balik lagi. Dia pasti akan tobatnya itu bolak-balik. Tapi karena jiwa saya sudah dipulihkan selama 7 tahun, ya kan? Otomatis yang luarnya juga pengen kan. Oh iya, gua harus berganti cara pakaian saya. Itu di awal tahun 2018 Januari. Dan waktu itu saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan yang sekarang itu adalah menjadi bapak rohani saya. Dia sekarang juga menjadi mentor saya, itu adalah Pak Timothy Parengkuan. Gitu. Dan setelah itu identitas semua juga berubah lagi. Ya, waktu saya ikut seminarnya dia tentang DNA of God, besok paginya saya telepon dia bilang sama saya, dia yang memberikan nama saya Jonathan dan dia memberikan nama saya Jonathan, dan 2 minggu lagi kalau kamu ketemu saya, kamu harus sudah berganti cara pakaian kamu. Nah, habis saya tutup telepon, langsung saya gunting rambut saya dan saya pakai baju cari baju laki ya. Kan nggak gampang itu kan, kan? Namanya dari puluhan tahun jadi perempuan tiba-tiba berubah jadi laki-laki itu kan juga ada prosesnya. Karena apa, dalam hidup itu kita itu harus diproses, bukan protes. Karena saya setia, taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya kan? Kalau kita taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, namanya kita gambar diri kita yang sudah rusak dipulihkan lagi. Kita harus pikul salib, kita harus bayar harga, ya kan? Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya mau mengikuti Tuhan. Berarti setelah melewati 7 tahun dari 2018 sampai sekarang, udah nggak ada lagi berarti kayak panggilan-panggilan atau keinginan-keinginan untuk kembali kepada keinginan yang di masa lalu itu ya Kak ya? Nggak ada. Tapi intimidasi itu selalu ada, nggak mungkin enggak. Tapi saya sudah tahu, saya dulu hidup saya itu di tempat yang kotor, nggak mungkin saya tuh mau berbalik lagi. Dan di tahun 2019 saya melakukan operasi untuk mengangkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun. Jadi di tahun 2019 dan di tahun kemarin juga bulan Februari 2023 saya operasi untuk kedua kalinya lagi di Thailand. Jadi payudara saya tuh diiniin lagi, dioperasi lagi, dibikin rata seperti laki-laki. Karena waktu 2019 hanya implannya aja yang dikeluarin karena dia sudah berbentuk selama 40 tahun itu kan udah ada bentuknya, jadi nggak bisa rata. Jadi kemarin tuh baru Februari baru dioperasi lagi. Jadi sekarang itu udah rata sama sekali. Itulah namanya pemulihan itu kan harus tetap ya. Bagaimana dengan keluarga atau komunitas yang dulu mungkin pernah bersama-sama, kan 40 tahun tuh waktu yang cukup panjang kan? Terus sekarang melihat Kak Jonathan berubah dari yang tadinya sebagai perempuan laki-laki, pernah gak sih kayak dapat serangan-serangan atau kayak wah lu tuh gini-gini atau apapun itulah yang membuat ya tadi terintimidasi atau mungkin jadi sepertinya down gitu? Yang namanya pro dan kontra itu pasti ada. Kalau dari keluarga saya, kebenaran keluarga saya tuh semuanya kan ada di Surabaya. Jadi saya rasa mereka juga tahu saya dari YouTube. Ponakan saya itu banyak, ada 40. Cucu saya tuh ada 60. Jadi kadang mereka manggilnya masih belum terbiasa kan, ya kan? Jadi bagi saya itu nggak masalah. Jadi bagi saya misalkan orang manggil saya masih manggil Bu,
ya kan, atau manggil apa, ya udah bagi saya itu saya udah nggak ada kepahitan lagi, udah nggak ada luka lagi. Kepahitan dan luka itu udah selesai dalam hidup saya. Wow, Karena dalam hidup saya itu dulu kekhawatiran, luka, kepahitan itu yang namanya nggak bisa ngampunin orang, itu udah sering banget. Tapi setelah saya melepaskan semua itu, semuanya tuh udah nggak ada lagi. Ya. Udah selesai. Ya. Masa kita mau ngulangin lagi? Iya nggak? Nah, yang namanya kita sudah dipulihkan Tuhan, ya kan? Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Iya. Itu. Oke. Nah, setelah melepaskan itu tuh ya, Kak, melepaskan identitas sebagai perempuan ya. Sekarang benar-benar menjalani sebagai laki-laki gitu. Pernah nggak kayak misalnya, kan kalau dulu kan karena perempuan pasti pernah ada melihat laki-laki tuh dengan yang berbeda gitu ya, sebagai lawan jenis dulu lihatnya. Nah, kalau sekarang ini udah berpindah nih menjadi laki-laki, apa yang menjadi perubahan dalam melihat laki-laki lainnya gitu? Perpindahan dalam diri saya itu banyak. Mungkin cara saya dulu duduk gimana, ya kan? Cara saya berjalan tuh gimana, ya kan? Cara dulu kalau saya tuh ke mall, ya kan? Kalau cari pakaian dulu kan selalu yang ke bagian wanita. Ya, kalau saya sekarang udah tahu, saya harus ke bagian laki-laki. Dan saya pun sekarang juga sudah ke toilet laki-laki. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Yeah. Kadang meskipun saya ditegur sama orang, salah masuk, saya bilang enggak, saya adalah laki-laki. Itu. Wow. Ya. Jadi harus berani melangkah ya? Ya, harus berani dalam diri kita. Ya. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Ya, wow. Boleh tahu nggak, Kak, kira-kira apa yang perlu diperhatikan nih? Apalagi kan sekarang kan sebagai orang tua ya kan yang udah punya anak-anak nih. Karena kan biar bagaimana sekarang ini melalui tontonan, melalui pergaulan, ya itu semakin mungkin semakin merajalela gitu ya. Yeah. Dan apalagi saya pernah mendengar sebuah statement gini, saya memang dilahirkan sebagai perempuan, berarti laki-laki nih, atau sebaliknya, dia laki-laki, dia perempuan, dia dilahirkan sebagai laki-laki gitu. Maksudnya secara fisik itu perempuan, tapi secara tadi jiwa laki-laki, dan sebaliknya. Nah, bagaimana tuh, Kak, menyikapi kondisi-kondisi seperti itu di masa-masa ini? Kalau ada yang mulai berstatement anak-anak seperti itu, saya laki-laki yang tersembunyi di dalam tubuh perempuan dan sebagainya. Waktu itu gimana Kak Yonatan merasakannya? Sama nggak seperti itu? Sama sih. Dulu saya berpikirnya gini, oh kayaknya begini ya, kayaknya saya tuh harus operasi. Kayaknya saya untuk menjadi perempuan tuh saya tuh harus operasi dulu. Itu sebenarnya adalah pembenaran diri yang salah. Dan banyak juga yang konseling sama saya, dari yang lesbi, dari yang gay, itu banyak sekali. Banyak mereka yang juga anak-anak muda yang masih usia 14 tahun, 16 tahun, banyak banget. Dan banyak juga orang-orang tua yang konseling sama saya. Kadang yang anaknya dokter, bayangin anaknya dokter, dia udah bilang sama papanya, jangan nyuruh saya kawin dengan perempuan. Saya nggak bisa sama perempuan. Itu papanya yang konseling sama saya. Wow. Dan anak-anak muda sekarang tuh banyak sekali. Jadi saya menganggap LGBT sekarang itu sudah kayak virus. Iya, benar. Bukan kayak saya waktu saya kecil, ya kan. Tapi meskipun udah kayak virus, tapi kebanyakan mereka itu pasti punya luka, punya kepahitan. Nggak mungkin enggak. Dan saya lihat dari yang konseling sama saya tuh, kebanyakan mereka itu punya luka dalam kehidupannya dia. Masa kecilnya dia pernah disodomi, dan saya pun juga pernah disodomi waktu saya kecil itu. Jadi nggak jauh dari kehidupan saya dulu. Kenapa mereka itu bisa begitu, itu pasti mereka punya ada kepahitan. sebabnya, pasti fatherless, pasti dari keluarga yang broken home, itu udah pasti. Mungkin waktu ibunya hamil pengen punya anak perempuan, nggak taunya keluarnya laki-laki. Akhirnya dipakein lah baju perempuan, ya kan, itu. Jadi banyak banget itu. Iya. Berarti sebagian besar sebenarnya adalah seringkali masalahnya itu di orang tua ya, yang kurang pengetahuan atau mungkin caranya salah gitu ya. Dari keluarga, makanya
Kayak saya dulu itu kan nggak ada sekolah minggu kan zamannya saya. Kalau saya lihat sekarang gereja-gereja kan udah ada sekolah minggu. Itu penting sekali. Makanya anak dari kecil itu mereka itu harus mengenal kebenaran. Jangan sampai dia tidak mendapatkan kebenaran itu di dalam rumah, akhirnya dia cari di luar. Nah, yang di luar itu kan pasti yang nggak benar, ya. Apalagi sekarang HP, ya kan? Betul. HP itu ibarat surga dan neraka. Kita tinggal mau lihat yang mana kan? Nah, penting banget peran gereja itu penting sekali ya. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk komsel apa itu penting sekali. Jadi mereka itu suatu saat pun mungkin mereka jatuh itu jadi mereka itu bisa berdiri lagi. Ibaratnya begitu. Kalau mereka yang tidak tahu kebenaran akhirnya cari pembenaran dalam diri sendiri. Apalagi sekarang komunitas LGBT itu kan sekarang udah banyak banget kan. Di mana selalu banyak kan, di tempat gym ya kan, di komunitas di tab apa di mana mereka itu udah punya komunitas sendiri. Benar. Jadi emang betapa pentingnya baik gereja, keluarga itu penting harus sekali menanamkan. Nah, sekarang gini Kak, kan Kakak juga kalau nggak salah tadi cerita konseling ya, melayani mereka yang sedang di sana gitu. Kira-kira boleh sedikit tips nggak? Gimana kalau misalnya ada orang tua yang mulai melihat anaknya nih mulai terjebak nih ke sana nih, entah jadi seperti tadi kayak Kak Yonatan mau jadi perempuan yang laki-laki atau sebaliknya yang laki-laki jadi pengen perempuan laki-laki gitu kan? Nah kalau udah mulai melihat ada ciri-ciri yang seperti itu, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Harus banyak berdoa, harus banyak mengasihi lebih lagi, perhatiannya lebih lagi. Kita jangan benci orangnya, jangan benci anaknya, tapi kita benci dosanya. Kadang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Mereka terbawa aja dengan sendirinya, dengan lingkungannya dia, dengan komunitasnya dia, tanpa dia sadarin. Iblis tuh kan pintar banget kan. Dia mengikat seseorang tuh dengan caranya yang begitu manis. Jadi kita harus jeli. Iya. Dan mungkin tadi kan sempat ceritakan oleh Kak Yonatan bahwa dulu papa dari Kak Yonatan nggak suka ya jadi perempuan gitu kan, terus dihajar, diiniin. Berarti memang benar-benar ketika kita menemukan anak seperti itu nggak boleh. Nggak boleh jadi keras, kasar ya, jadi nggak keras boleh, ya. Nggak boleh. Jadi, harus lebih diperhatiin, lebih dikasihani. Jadi kita tahu sebenarnya nih anak nih kenapa. Tapi bukan artinya kita menerima apa yang dia lakukan. Iya, kan? Kita tidak menerima apa yang dia lakukan. Kita tidak mau dosanya kan, ya kan. Tapi kita harus menyelamatkan jiwanya dia. Iya. Wow. Luar biasa kan kesaksiannya buat kita semua nih. Mungkin sebagai bagian yang terakhir ya Kak Yonatan ya. Boleh nggak ada sedikit message yang bisa disampaikan kepada pemirsa di program kita kali ini, khususnya dengan kondisi LGBT yang hari ini tadi udah kayak virus tadi kayak Kak Yonatan bilang ya. Apa yang benar-benar perlu kita jaga dari anak-anak kita tadi selain mungkin ngajak ke gereja, tapi apa yang perlu di keseharian mereka supaya anak-anak kita ini tidak terjebak di dalam LGBT ini? Perhatian khusus tuh penting. Dia itu harus mengenal Tuhan lebih lagi. Pergaulannya dia juga harus dia tahu. Oh iya, gua bergaul sama ini nggak boleh lagi. Jadi harus mawas diri. Sebagai orang tua juga kita harus tahu. Oh ya anak saya itu teman-temannya itu siapa sih saat sekarang, pergaulannya gimana, orang tua itu harus tahu. Ya. Karena kebanyakan mereka itu yang tadinya tinggal sama orang tua, mereka tuh pengen memisahkan diri. Kebanyakan semuanya begitu. Betul. Mereka pengen kebebasan dirinya sendiri. Jadi kalau dia tinggal di tempat maksudnya nggak bersama-sama dengan orang tuanya, mereka kan lebih bebas kan untuk melakukan apa aja kan. Mereka mungkin tinggal di apartemen ya kan, mereka bisa tinggal sama-sama. Banyak sekali itu LGBT itu mereka tuh yang sudah tinggal sama-sama. Iya betul. Apalagi di luar negeri kan, mereka udah bisa nikah sesama jenis. Cuma Indonesia aja puji Tuhan masih
belum Masih, diperbolehkan. Iya. Wow, jadi memang benar-benar betapa pentingnya setiap orang tua itu memperhatikan ya anak-anaknya, bukan cuma sekedar memenuhi secara finansial. Iya. Karena kayak orang-orang zaman sekarang ya kerja sampai malam, anaknya berteman sama siapa kita nggak tahu gitu ya. Tahu-tahu pas kita ketemu udah berubah. Iya. Udah seperti laki-laki atau yang tadinya perempuan, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nah itulah. Gitu ya. Makanya generasi penerus itu ya kan harus ada di dalam Tuhan. Ya. Kalau mereka tidak tahu kebenaran, akhirnya yang mereka cari pembenaran diri. Betul. Selalu mencari pembenaran diri. Betul. Dan dia juga akan mengasihi dirinya terus, ya kan? Sebenarnya dua hal itu ada rencana iblis sih. Pembenaran diri sama mengasihi diri. Kenapa gue begini? Kenapa gue begini? Akhirnya kan selalu menyalahkan dirinya terus kan. Oh gue begini itu yang emang udah takdir gue begini. Kadang mereka kan begitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada yang namanya setengah-setengah, nggak ada yang namanya abu-abu, ya kan, gitu. Benar. Jadi harus tahu kebenaran. Yes. Mungkin dengan kehidupan saya dulu saya tuh nggak tahu kebenaran, tapi setelah saya mencari kebenaran, akhirnya saya mendapatkan itu. Wow, puji Tuhan. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena keselamatan dan pemulihan itu hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Asal kita mau melakukan, asal kita mau setia, kita taat, kita pasti akan dipulihkan Tuhan. Wow. Dan saya ambil kata kunci dari yang tadi Kak Yonatan ulang berkali-kali adalah kita harus hidup dalam kebenaran bukan pembenaran. Karena seringkali terjebaknya kita dalam dosa, LGBT atau bahkan dosa-dosa yang lain itu kan karena kita pembenaran. Kita mengambil alasan-alasan yang di sekitar kita dengan tujuan bisa membenarkan apa yang kita lakukan gitu ya. Padahal seharusnya kita hidupnya dalam kebenaran Tuhan. Wow. Oke, thank you banget nih Kak Yonatan buat kesaksiannya dalam podcast kita kali ini. Saya percaya memberkati juga buat Anda yang menyaksikan selama beberapa menit ini, dan biarlah kita benar-benar hidup dalam kebenaran bukan pembenaran ya. Supaya kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan buat Anda yang mungkin mempunyai anak-anak yang terlibat dalam LGBT, jangan kasar, jangan keras, jangan benci mereka, tapi kita juga harus tolong ya Kak ya. Harus tolong, harus ajar mereka, dan jangan lupa ajak anak-anak kita ke gereja belajar firman Tuhan supaya mereka bisa hidup dalam kebenaran. Sampai di sini dulu program kita kali ini. Terima kasih untuk menyaksikan, dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus